Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Udara di dalam ruang sidang terasa dingin, menusuk hingga ke tulang. Pendingin ruangan bekerja dengan kekuatan penuh, seolah berusaha membekukan setiap harapan yang tersisa di dalam hati Rania. Ia duduk tegak di kursi kayu yang keras. Jemarinya saling meremas di pangkuan hingga buku-buku jarinya memutih. Di seberangnya, Bayu, pria yang pernah menjadi suaminya selama 10 tahun, duduk dengan angkuh. Setelan mahalnya terlihat kontras dengan gaun sederhana yang Rania kenakan, satu-satunya yang tersisa dari kehidupan lamanya. Rania memfokuskan pandangannya pada sosok Hakim di depan sana. Seorang pria parubaya dengan kacamata tebal dan ekspresi yang tak terbaca. Setiap kata yang keluar dari mulutnya terasa seperti sayatan pisau yang lambat dan menyakitkan. Rania berusaha mencerna jargon-jargon hukum yang rumit, tetapi otaknya menolak bekerja sama. Yang ia tahu hanyalah satu, hidupnya sedang dihancurkan, keping demi keping, di depan mata semua orang. Setelah menimbang semua bukti dan kesaksian yang diajukan, suara hakim menggema, memecah keheningan yang mencekam. Jantung Rania berdebar begitu kencang hingga ia takut semua orang bisa mendengarnya. Ia melirik sekilas ke arah Bayu. Pria itu tampak tenang, terlalu tenang, dengan senyum tipis yang penuh percaya diri terukir di bibirnya. Senyum yang sama yang pernah membuat Rania jatuh cinta, kini terasa seperti racun yang mematikan. Maka pengadilan memutuskan bahwa seluruh harta bersama, termasuk rumah kediaman di Jalan Cendana nomor 12, 2 unit mobil, serta seluruh aset perusahaan atas nama tergugat, jatuh ke tangan tergugat, saudara Bayu Adinegara. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Semua itu dibangun bersama. Keringatnya, idenya, dukungannya selama ini. Apakah tidak berarti apa-apa? Pengacara Bayu pasti telah memanipulasi segalanya. Melukiskan Rania sebagai istri yang tidak kompeten dan hanya menghamburkan uang, sementara Bayu adalah sang jenius bisnis yang membangun segalanya dari nol. Sebuah kebohongan besar yang entah bagaimana berhasil dipercayai oleh pengadilan. Namun, pukulan terberat belum datang. Selanjutnya, mengenai hak asuh anak, saudari Maya Putri Adinegara yang berusia 7 tahun, lanjut hakim, membalik lembaran kertas di depannya. Ini dia. Satu-satunya hal yang masih Rania miliki. Satu-satunya alasan ia masih bernapas. Maya, putrinya, cahaya hidupnya. Rania menahan napas. Bibirnya bergetar membisikkan doa. Tuhan, tolong, jangan ambil dia dariku. Ambil saja semuanya. Tapi bukan Maya. Dengan mempertimbangkan kondisi finansial dan stabilitas lingkungan yang dapat ditawarkan oleh kedua belah pihak, pengadilan memutuskan hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada ayah kandungnya, saudara Bayu Adinegara. Gedebuk. Suara palu yang diketuk 3 kali terdengar seperti ledakan bom di telinga Rania. Kepalanya terasa ringan. Pandangannya mengabur. Ia bisa melihat Bayu menyeringai penuh kemenangan ke arah pengacaranya. Sebuah seringai yang mengatakan, "Aku menang. Kau bukan apa-apa tanpaku." Semuanya berakhir. Ia bukan hanya kehilangan rumah dan harta. Ia kehilangan putrinya. Entah bagaimana, Rania berhasil bangkit dari kursinya. Kakinya terasa seperti jeli, gemetar hebat. Pengacaranya yang masih muda menepuk bahunya dengan tatapan iba. Tetapi Rania tidak merasakan apa-apa. Ia berjalan keluar dari ruang sidang seperti zombie, melewati tatapan-tatapan kasihan dan bisik-bisik yang tak ia pedulikan. Di lobi pengadilan yang ramai, ia melihatnya. Bayu sedang menggandeng tangan kecil Maya, berjalan menuju pintu keluar. Maya, dengan gaun merah mudanya yang lucu, menoleh ke belakang. Matanya yang besar dan jernih bertemu dengan mata Rania. "Ibu," seru Maya, mencoba melepaskan genggaman tangan ayahnya. Hati Rania hancur berkeping-keping. "Maya, sayang." Ia mencoba berlari, tetapi kerumunan orang menghalanginya. Bayu berbalik, wajahnya mengeras. "Sudah selesai, Rania. Jangan membuat keributan," desisnya dingin, sebelum menarik Maya lebih kencang.
Rania akhirnya berhasil menerobos kerumunan dan berlari ke pelataran parkir yang basah oleh sisa gerimis pagi. Ia melihat Bayu memasukkan Maya ke kursi belakang sedan hitam mewahnya. Maya menangis. Wajah kecilnya menempel di kaca jendela. Tangannya yang mungil menepuk-nepuk kaca. Ibu! Ibu! Jangan tinggalin Maya. Tangisannya terdengar pilu, meskipun teredam oleh kaca tebal mobil. Maya! Rania berlari sekuat tenaga. Tidak peduli sepatunya yang usang menginjak genangan air. Ia menggedor jendela mobil. Air matanya mengalir deras membasahi pipi. Bayu! Buka pintunya. Biarkan aku memeluk putriku. Bayu! Bayu hanya menatapnya dari kursi pengemudi dengan tatapan dingin tanpa emosi. Lalu menyalakan mesin. Mobil itu melaju perlahan. Lalu semakin cepat. Meninggalkan Rania yang terus berlari mengejar. Ia terus berlari hingga napasnya habis. Hingga mobil itu hanya menjadi titik hitam di kejauhan. Akhirnya, ia jatuh terduduk di atas aspal yang dingin dan basah. Tenaganya habis. Suaranya hilang. Yang tersisa hanyalah isak tangis yang menyayat hati, meraung dalam kehampaan. Ia telah kehilangan segalanya. Segalanya. 1 jam kemudian, dengan pakaian yang sedikit basah dan mata yang bengkak, Rania tiba di depan sebuah bangunan tua. Sebuah rumah kos kecil di gang sempit. Satu-satunya tempat yang bisa ia sewa dengan sisa uang di dompetnya. Bau apak dan lembab langsung menyambutnya saat ia membuka pintu kamar nomor 7. Ruangan itu sempit. Hanya berisi kasur tipis di lantai, sebuah lemari plastik kecil, dan 1 jendela yang menghadap ke dinding bata tetangga. Inilah kerajaannya sekarang. Kontras yang menyakitkan dengan kamar tidurnya yang luas dengan pemandangan taman yang indah. Rania meletakkan tas tangannya di lantai. Ia menatap sekeliling ruangan yang asing dan menyedihkan itu. Keheningan terasa memekakan telinga. Tidak ada lagi suara tawa Maya. Tidak ada lagi panggilan, ibu, yang selalu menghangatkan hatinya. Kekuatan terakhir yang menopang tubuhnya seakan lenyap. Lututnya lemas. Dan ia pun jatuh terduduk di lantai yang dingin. Kepalanya bersandar pada dinding yang catnya mengelupas. Tangisnya pecah sekali lagi, bukan sekadar air mata, tetapi sebuah ratapan keputusasaan yang datang dari lubuk jiwa yang paling dalam. Ia sendirian, hancur, dan benar-benar kehilangan segalanya. Hari-hari pertama di kamar kos sempit itu berlalu seperti dalam kabut. Rania seringkali terbangun dengan napas terengah-engah. Jantung berdebar kencang karena mimpi buruk di mana ia melihat Maya menangis dan memanggil namanya dari kejauhan. Lalu, kenyataan menghantamnya dengan brutal saat matanya terbuka dan mendapati dinding kusam dengan cat yang terkelupas. Bukan langit-langit kamarnya yang tinggi dan elegan. Keheningan yang menyelimutinya begitu pekat. Hanya sesekali dipecah oleh suara tikus yang berlarian di plafon atau derit pintu tetangga. Keheningan itu adalah siksaan. Pengingat abadi akan tawa putrinya yang kini telah direnggut darinya. Setelah tangisnya mengering, menyisakan kekosongan yang hampa di dadanya, Rania tahu ia tidak bisa terus-terusan terpuruk. Uang di dompetnya menipis dengan cepat. Ia harus makan. Ia harus bertahan hidup. Untuk Maya, pikiran tentang putrinya menjadi satu-satunya bahan bakar yang mendorongnya untuk bangkit. Ia harus kuat, agar suatu saat nanti ia bisa merebut Maya kembali. Dengan sisa-sisa semangatnya, Rania mulai mencari pekerjaan. Ia membeli koran bekas dan melingkari setiap lowongan yang terasa mungkin untuknya. Administrasi, resepsionis, penjaga toko. Ijazah sarjananya yang sudah lama tersimpan di laci seolah menjadi satu-satunya senjatanya. Namun, dunia kerja ternyata lebih kejam dari yang ia bayangkan. Selama 10 tahun pernikahannya, ia adalah seorang ibu rumah tangga sepenuhnya. Pengalaman kerjanya nol besar. Wawancara pertama di sebuah kantor kecil berakhir dengan penolakan halus. Kami mencari yang lebih berpengalaman, Bu, kata manajer personalia dengan senyum yang dipaksakan. Wawancara kedua di sebuah butik. Pemiliknya menatapnya dari atas ke bawah. Penampilan Anda kurang segar. Pelanggan kami suka dilayani oleh anak-anak muda yang energik. Setiap penolakan terasa seperti tamparan, mengikis kepercayaan dirinya yang sudah rapuh.
Usianya yang menginjak pertengahan 30-an dianggap terlalu tua untuk posisi level pemula. Namun ia tak punya pengalaman untuk posisi yang lebih tinggi. Ia terperangkap di tengah-tengah. Uang sewa kamar kos akan jatuh tempo minggu depan. Perutnya seringkali hanya diisi oleh mie instan dan air putih. Suatu sore, saat rasa lapar melilit tak tertahankan, Rania menatap jemarinya. Di sana, di jari manisnya, melingkar cincin kawin emas putih yang dulu diberikan Bayu. Cincin itu terasa dingin, tak lagi membawa kehangatan. Dulu, benda itu adalah simbol cinta abadi. Sekarang, itu adalah simbol pengkhianatan dan kebohongan. Dengan hati berat, ia berjalan ke toko emas terdekat. Pria di balik etalase menimbang cincin itu, menyebutkan sejumlah angka yang terasa begitu kecil, tidak sebanding dengan kenangan 10 tahun yang melekat padanya. Tapi Rania tidak punya pilihan. Ia menerima lembaran-lembaran uang itu dengan tangan gemetar, menelan ludah untuk menahan tangis yang hendak pecah. Uang itu cukup untuk makan dan membayar sewa selama sebulan ke depan. Tapi setelah itu, kegelapan kembali membayanginya. Di tengah perjuangannya, kerinduan pada Maya adalah siksaan terbesar. Setiap malam, ia memeluk satu-satunya foto putrinya yang berhasil ia selipkan di dompet, menciumi wajah mungil itu hingga kertasnya menjadi lecek. Ia mencoba menghubungi nomor Bayu berulang kali, namun panggilannya selalu dialihkan. Ia mengirimkan pesan, memohon agar diizinkan setidaknya mendengar suara Maya. Bayu, aku mohon, biarkan aku bicara dengan Maya sebentar saja. Aku rindu sekali. Tidak ada balasan. Keesokan harinya, ia mencoba menelepon lagi, tetapi yang terdengar hanyalah suara operator yang mengatakan nomor tersebut sudah tidak aktif. Bayu telah mengganti nomornya. Pria itu benar-benar memutus semua akses Rania kepada darah dagingnya sendiri. Kepanikan mulai merayapinya. Bagaimana jika Bayu membawa Maya pergi jauh? Bagaimana jika ia tidak akan pernah melihat putrinya lagi? Ia mencoba menghubungi beberapa teman lama. Mereka yang dulu sering makan siang dan arisan bersamanya. Namun, dunia sosialita yang dulu memeluknya kini berbalik menutup pintu. Panggilan pertamanya kepada Dita, sahabat terdekatnya, dijawab dengan ragu-ragu. Oh, hai, Ran. Maaf, aku lagi sibuk banget. Katanya dengan nada terburu-buru, sebelum menutup telepon. Panggilan berikutnya ke yang lain bahkan tidak diangkat. Pesannya hanya dibaca tanpa dibalas. Kabar tentang perceraiannya dan kejatuhannya pasti sudah menyebar seperti api. Ia kini dianggap aib. Wanita malang yang dicampakan dan tidak punya apa-apa. Tak ada yang mau berurusan dengannya. Rania benar-benar sendirian. Puncaknya datang pada suatu malam yang hujan. Hawa dingin dari luar menembus dinding tipis kamarnya. Ia baru saja kembali dari usaha mencari kerja yang sia-sia. Basah kuyup dan kedinginan. Saat ia hendak merebahkan diri di kasur tipisnya, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari nomor tak dikenal. Jangan pernah coba-coba mencari Maya lagi. Dia baik-baik saja tanpamu. Kalau kau nekat, aku akan pastikan kau tidak akan pernah melihatnya lagi, selamanya. Aku akan membawanya ke tempat di mana kau bahkan tidak bisa menemukan jejaknya. Itu dari Bayu. Rania tahu itu. Ancaman dingin itu menusuk langsung ke jantungnya. Ponsel itu terlepas dari genggamannya. Jatuh ke lantai dengan suara berdebam pelan. Tenaganya seakan terkuras habis. Bayu tidak hanya mengambil segalanya. Ia juga mengancam akan melenyapkan satu-satunya harapan yang membuat Rania bertahan. Malam itu, Rania mencapai titik terendahnya. Ia meringkuk di atas kasur, memeluk lututnya. Tubuhnya bergetar hebat bukan karena dingin, tetapi karena rasa takut dan putus asa yang luar biasa. Untuk apa ia berjuang? Untuk apa ia bertahan? Dunia seakan berkonspirasi untuk menghancurkannya. Ia lelah. Sangat lelah. Di tengah kegelapan kamarnya, diiringi suara deras hujan yang menghantam atap seng, Rania mulai berpikir bahwa mungkin akan lebih mudah jika semuanya berakhir saja. Malam yang dingin itu Rania lalui dalam pelukan keputusasaan. Pikiran untuk menyerah terasa begitu menggoda. Sebuah jalan keluar yang mudah dari penderitaan yang tak berkesudahan. Namun, setiap kali matanya terpejam,
Wajah Maya yang menangis di balik kaca jendela mobil kembali muncul. Panggilan, "Ibu," yang pilu itu menggema di benaknya, menariknya kembali dari tepi jurang. Ia tidak bisa menyerah. Jika ia tiada, siapa lagi yang akan memperjuangkan Maya? Siapa yang akan memastikan putrinya tahu bahwa ia dicintai tanpa syarat? Maya adalah sauhnya. Satu-satunya alasan untuk terus bernapas di tengah badai ini. Keesokan paginya, dengan tekad baru yang rapuh, Rania memaksa dirinya untuk berpikir jernih. Uang hasil menjual cincin kawinnya tidak akan bertahan selamanya. Ia harus mencari cara untuk menekan pengeluaran seminimal mungkin. Pikiran itu membawanya pada satu-satunya aset yang Bayu tidak sentuh. Mungkin karena dianggap tidak berharga, rumah masa kecilnya. Rumah itu terletak di pinggir kota. Sebuah bangunan tua peninggalan orang tuanya yang sudah kosong sejak ayahnya menyusul ibunya berpulang 5 tahun lalu. Rania jarang mengunjunginya. Terlalu sibuk dengan kehidupan barunya yang gemerlap bersama Bayu. Kini, rumah terlantar itu terasa seperti satu-satunya tempat berlindung yang tersisa. Mungkin ia bisa tinggal di sana untuk sementara waktu, menghemat uang sewa. Dan mungkin ada beberapa barang lama yang bisa ia jual. Perjalanan menuju rumah itu terasa seperti perjalanan menembus waktu. Bus kota yang sesak membawanya ke lingkungan yang dulu begitu ia kenal. Saat ia turun dan berjalan menyusuri jalanan yang familiar, hatinya terasa sesak. Semua tampak sama, tetapi juga berbeda. Dulu, jalan ini penuh dengan tawa anak-anak bermain. Sekarang terasa lebih sepi. Akhirnya, ia tiba di depan sebuah rumah dengan pagar besi yang sudah mulai berkarat. Halamannya ditumbuhi rumput liar yang tinggi, dan cat di dindingnya sudah mengelupas di banyak tempat, memperlihatkan lapisan semen abu-abu di baliknya. Jendela-jendelanya kotor dan kusam. Pemandangan itu menusuk hatinya. Ia ingat betul bagaimana ibunya dulu sangat bangga dengan taman bunga mawarnya, dan bagaimana ayahnya setiap akhir pekan mengecat ulang bagian-bagian rumah yang mulai pudar. Kini, rumah yang dulu penuh cinta itu tampak terluka dan kesepian, sama seperti dirinya. Dengan tangan sedikit gemetar, Rania memasukkan kunci lama ke lubang pintu. Pintu kayu itu terbuka dengan derit panjang yang memilukan. Aroma khas debu, kayu lapuk, dan udara lembab langsung menyergap indranya. Itu adalah aroma kenangan. Ia melangkah masuk. Perabotan di ruang tamu masih tertata di tempatnya. Tetapi semuanya tertutup kain putih yang kini sudah berubah warna menjadi kekuningan dan berdebu tebal. Sinar matahari yang menerobos masuk melalui jendela kotor menciptakan garis-garis cahaya, menampakkan jutaan partikel debu yang menari-nari di udara. Rania berjalan perlahan, menyentuh sofa tua tempat ayahnya biasa membaca koran, melewati meja makan tempat keluarganya selalu berbagi cerita setiap malam. Setiap sudut rumah ini menyimpan jejak kebahagiaan yang telah lama hilang. Tujuannya adalah kamar tidur utama, kamar orang tuanya. Di sanalah ibunya menyimpan barang-barang paling berharganya. Saat ia membuka lemari pakaian jati yang besar, aroma kamper dan kenangan menyeruak lebih kuat. Pakaian-pakaian lama ayahnya masih tergantung rapi. Di laci lain, ia menemukan tumpukan kain batik kesayangan ibunya. Di bagian paling atas lemari, tersembunyi di belakang tumpukan selimut tua, ia melihatnya. Sebuah kotak kayu berukir sederhana, warnanya sudah sedikit pudar. Rania harus berjinjit untuk menggapainya. Kotak itu tidak terlalu berat. Ia membawanya ke dekat jendela, membiarkan cahaya matahari membantunya melihat lebih jelas. Dengan hati-hati, ia membuka tutupnya. Di dalamnya, tersimpan kepingan-kepingan masa lalu ibunya. Ada beberapa album foto tebal. Rania membuka halaman pertama. Foto hitam putih ibunya saat masih gadis, tersenyum malu-malu ke arah kamera. Di halaman berikutnya, foto pernikahan orang tuanya. Keduanya tampak begitu muda dan penuh harapan. Ia terus membalik halaman, melihat foto dirinya saat bayi, digendong oleh ayah dan ibunya dengan tatapan penuh cinta. Air mata tanpa sadar mulai menetes, membasahi pipi Rania. Di bawah album foto, ada setumpuk surat yang diikat dengan pita sutra berwarna krem. Di bagian paling bawah kotak, tergeletak sebuah benda yang aneh. Sebuah kunci tua yang sudah berkarat, terbuat dari besi padat.
Bentuknya tidak seperti kunci biasa, dengan ukiran rumit di bagian kepalanya. Rania mengambilnya, merasakan berat dan dinginnya logam itu di telapak tangannya. Rasa penasaran mendorongnya untuk membuka ikatan pita pada tumpukan surat. Sebagian besar adalah surat-surat dari ayahnya untuk ibunya saat mereka masih berpacaran. Rania tersenyum kecil membacanya. Namun, ada satu amplop yang berbeda, diselipkan di bagian paling belakang. Di depannya tertulis, "Untuk Raniaku, putriku sayang." Tulisan tangan ibunya yang indah dan familiar. Jantung Rania berdebar lebih kencang. Ia membuka amplop itu dengan sangat hati-hati. Surat itu ditulis tidak lama sebelum ibunya meninggal karena sakit. "Raniaku tersayang, jika kamu membaca surat ini, itu artinya ibu sudah tidak ada lagi di sisimu untuk memelukmu. Jangan bersedih terlalu lama. Sayang, ibu ingin kamu ingat semua tawa dan kebahagiaan kita. Ibu ingin kamu tumbuh menjadi wanita yang kuat, lebih kuat dari ibu. Ibu selalu tahu kamu memiliki hati yang baik. Tapi dunia terkadang tidak adil pada orang yang berhati baik. Ibu hanya ingin kamu tahu, apapun yang terjadi dalam hidupmu, ibu akan selalu menjagamu, bahkan dari kejauhan." Rania berhenti sejenak, menyeka air matanya yang kembali mengalir. Ia melanjutkan membaca paragraf terakhir. "Ibu selalu percaya padamu, tapi ibu tidak pernah sepenuhnya percaya pada orang lain. Oleh karena itu, ibu meninggalkan sesuatu untukmu. Jika suatu saat nanti dunia seakan runtuh menimpamu, jika kamu merasa telah kehilangan segalanya, ingatlah kekuatan yang ibu tanam di pondasi rumah kita. Itu akan selalu menjadi tameng untuk melindungimu." Rania membaca kalimat terakhir itu berulang-ulang. Kekuatan yang ibu tanam di pondasi rumah kita. Apa maksudnya? Sebuah metafora? Nasihat? Atau sesuatu yang lebih nyata? Pandangannya tanpa sengaja jatuh pada kunci besi berkarat yang tergeletak di sampingnya. Berat, kokoh, dan jelas bukan untuk membuka pintu atau lemari biasa. Sebuah getaran aneh menjalari dirinya. Keputusasaan pekat yang selama ini membelenggunya perlahan mulai terkikis, digantikan oleh riak-riak misteri dan rasa penasaran yang kuat. Ia menggenggam surat itu di satu tangan dan kunci tua itu di tangan lainnya. Di tengah keheningan rumah masa kecilnya yang berdebu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rania merasakan sesuatu selain sakit dan kehilangan. Ia merasakan secercah harapan. Harapan adalah hal yang aneh. Selama berminggu-minggu, Rania hidup dalam kegelapan yang begitu pekat hingga ia lupa rasanya cahaya. Namun kini, hanya dengan selembar surat tua dan sebuah kunci berkarat, secercah cahaya itu kembali, menyilaukan dan membuatnya gemetar. Ia tidak lagi merasa sendirian di rumah yang kosong ini. Kehadiran ibunya terasa begitu kuat, membisikkan janji melalui tulisan tangan yang memudar. Kekuatan yang ibu tanam di pondasi rumah kita. Kalimat itu terus berputar di kepalanya. Rania menggenggam kunci besi itu erat-erat. Beratnya terasa nyata, sebuah jangkar di tengah lautan ketidakpastian. Di mana ia harus memulai? Pondasi. Kata itu membawanya ke satu tempat yang paling logis, ruang bawah tanah. Ruang bawah tanah di rumah itu lebih mirip gudang yang lembab. Tangga kayu berderit protes di bawah setiap langkahnya, seolah sudah puluhan tahun tidak diinjak. Udara di bawah terasa dingin dan pengap, beraroma tanah basah dan barang-barang usang. Dengan bantuan senter dari ponselnya, Rania menyorot ke sekeliling. Tumpukan koran lama yang menguning, perabotan rusak yang ditutupi sarang laba-laba, dan perkakas tua milik ayahnya teronggok di sudut-sudut ruangan. Dindingnya terbuat dari bata merah yang kokoh, dan lantainya dari semen kasar. Inilah pondasi yang sebenarnya. Rania mulai menyusuri setiap jengkal dinding, mengetuk-ngetuknya dengan buku jarinya, mencari suara yang berbeda, suara yang menandakan ada rongga di baliknya. Tuk, tuk, tuk. Suara yang terdengar hanyalah bunyi padat yang sama. Ia memeriksa lantainya, mencari ubin yang longgar atau tanda-tanda semen yang lebih baru. Nil. Rasa frustrasi mulai merayapinya. Kunci di tangannya terasa dingin. Ia mencoba mencocokkannya dengan sebuah lemari besi tua yang terkunci di sudut. Tetapi lubang kuncinya terlalu kecil. Kunci ini jelas untuk sesuatu yang lain.
sesuatu yang lebih tersembunyi. Setelah hampir 1 jam mencari tanpa hasil di tengah debu dan kegelapan, Rania duduk di atas sebuah peti kayu tua, menghela napas panjang. Cahaya senter ponselnya menyorot ke atas, menampakkan balok-balok kayu besar yang menopang lantai di atasnya. Mungkin ia salah mengartikan kata-kata ibunya. Ibunya adalah seorang wanita yang puitis dan lembut. Mungkin, pondasi yang ia maksud bukanlah struktur fisik bangunan. Rania kembali memikirkan ibunya. Seorang wanita sederhana yang menemukan kebahagiaan dalam hal-hal kecil. Taman bunganya, secangkir teh di sore hari, dan tawa keluarganya. Lalu ia teringat ayahnya, seorang tukang kayu dan pemborong bangunan kecil. Ayahnya sangat bangga dengan rumah ini karena sebagian besar ia bangun dengan tangannya sendiri. Rumah yang baik punya hati yang hangat, Ran, kata ayahnya suatu kali. Dan hati rumah kita ada di sana. Jarinya menunjuk ke perapian besar di ruang keluarga. Sebuah ide melintas di benak Rania. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Ia segera naik kembali ke atas. Langkahnya lebih bersemangat. Perapian itu terbuat dari batu bata merah tua, berdiri kokoh di tengah ruang keluarga. Itu adalah pusat dari semua kenangan hangatnya. Di depannya, ia belajar membaca di pangkuan ayahnya. Saat listrik padam karena badai, mereka akan menyalakan api dan ibunya akan bercerita di bawah cahaya api yang menari-nari. Perapian itu adalah hati rumah mereka. Pondasi kehangatan keluarga mereka. Rania berlutut di depannya. Matanya menelusuri setiap detail dengan saksama, sesuatu yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menyentuh permukaan bata yang kasar dan dingin. Semuanya tampak normal, tersusun rapi dan kokoh. Namun, saat tangannya bergerak ke sisi kanan, sedikit tersembunyi dari pandangan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Salah satu batu bata terasa sedikit lebih halus di tepinya, dan warnanya setingkat lebih gelap dari yang lain. Seolah sering disentuh. Rasa penasarannya memuncak. Ia mencoba menekan bata itu dengan jarinya. Awalnya tidak ada reaksi. Ia menekannya lebih keras, mengerahkan seluruh berat tubuhnya. Tiba-tiba, ia merasakan bata itu bergerak sedikit ke dalam, diiringi suara klik pelan yang teredam. Napas Rania tercekat. Dengan jari gemetar, ia mencoba menarik bata itu keluar. Ternyata bata itu hanyalah penutup. Di baliknya, dalam ceruk yang gelap, tertanam sebuah plat logam hitam yang sudah kusam. Dan di tengah plat itu, ada sebuah lubang kunci. Lubang kunci dengan bentuk ukiran yang rumit. Seketika, ia tahu. Ia merogoh sakunya dan mengeluarkan kunci besi tua itu. Dengan jantung yang berdebar kencang hingga terasa sakit, ia memasukkan kunci itu ke dalam lubang. Sangat pas. Seolah kunci dan lubangnya memang tercipta untuk satu sama lain setelah puluhan tahun terpisah. Rania memutar kunci itu perlahan. Terdengar serangkaian bunyi gerigi mekanis yang berputar, diikuti dengan suara klak, yang keras dan memuaskan. Mekanisme di baliknya telah terbuka. Pelat logam itu kini bisa ditarik seperti pintu kecil. Rania menariknya dengan hati-hati. Di dalam rongga yang lebih dalam di balik perapian, terbaring sebuah benda persegi yang terbungkus kain beludru kusam. Bukan, itu bukan sekadar benda. Itu adalah sebuah brankas. Brankas tua dari baja. Tidak terlalu besar tapi terlihat sangat berat dan kokoh. Dengan sisa tenaganya, Rania berhasil menarik brankas itu keluar dari perapian. Debu dan jelaga menempel di tangannya. Ia meletakkannya di lantai kayu yang berdebu. Brankas itu tidak memiliki kunci lain. Hanya sebuah gerendel besar di bagian depannya. Inikah dia? Inikah kekuatan yang ibunya tinggalkan? Rania menatap brankas itu selama beberapa saat. Napasnya tidak teratur. Pikirannya berlari liar. Apa isinya? Perhiasan warisan? Emas batangan? Atau mungkin hanya surat-surat dan kenangan lainnya? Apapun itu, ini adalah pesan terakhir dari ibunya. Sebuah rahasia yang tersembunyi di jantung rumah mereka. Ia mengambil napas dalam-dalam, menguatkan hatinya. Tangannya yang gemetar terulur dan membuka gerendel yang berat itu. Tutup brankas terbuka dengan derit pelan. Rania mencondongkan tubuhnya ke depan, mengintip ke dalam. Seketika,
Matanya membelalak. Waktu seakan berhenti. Udara di paru-parunya seolah tersedot habis. Ia syok. Tubuhnya gemetar hebat. Bukan karena dingin atau lelah, tetapi karena ketidakpercayaan mutlak. Ia mundur selangkah. Tangannya menutup mulutnya yang terbuka. Ini tidak mungkin. Ini sama sekali tidak mungkin. Di dalam brankas tua itu, di atas lapisan bludru merah yang sudah pudar, terbaring rapi bukan hanya tumpukan uang atau perhiasan. Yang ia lihat jauh lebih berharga dan mengejutkan dari itu semua. Ternyata itu adalah setumpuk dokumen tua yang rapuh, diikat dengan pita kain yang warnanya sudah memudar. Di lapisan paling atas, sebuah amplop tebal berwarna coklat dengan tulisan tangan ayahnya yang tegas. Untuk putriku, Rania. Jika sesuatu terjadi padaku. Di bawahnya, tergeletak beberapa sertifikat tanah asli yang dilipat rapi. Kertasnya tebal dan menguning karena usia. Dan yang paling menarik perhatian Rania adalah sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang sudah usang, dengan inisial ayahnya terukir di sudut kanan bawah. Kebingungan sesaat mengalahkan rasa syoknya. Ini bukan perhiasan atau uang tunai yang ia bayangkan. Ini hanyalah tumpukan kertas tua. Apakah ini kekuatan yang ibunya maksud? Rasa kecewa yang samar mulai merayapinya, tetapi segera tergantikan oleh getaran firasat yang kuat. Ibunya tidak akan menyimpan ini semua dengan begitu rapi dan tersembunyi jika tidak memiliki arti yang luar biasa. Dengan tangan yang masih gemetar, Rania mengambil buku catatan kecil itu terlebih dahulu. Ia membukanya perlahan. Halaman-halamannya dipenuhi tulisan tangan ayahnya yang padat, berisi angka-angka, tanggal, dan catatan-catatan singkat. Awalnya, Rania tidak mengerti. Isinya tampak seperti pembukuan biasa. Namun, saat ia terus membaca, beberapa nama mulai muncul berulang kali. Nama yang ia kenal baik, nama ayah Bayu, Tuan Hartono. Catatan itu dimulai sekitar 20 tahun yang lalu. Ayahnya, seorang pemborong kecil yang jujur, ternyata menjalin kemitraan bisnis dengan Tuan Hartono, yang saat itu baru merintis usahanya. Mereka berencana membangun sebuah kompleks ruko di atas sebidang tanah luas milik ayah Rania, warisan dari kakeknya. Rania membaca dengan napas tertahan bagaimana ayahnya menuangkan seluruh tabungannya dan bahkan menjual beberapa aset lain untuk mendanai proyek awal itu. Tuan Hartono, di sisi lain, bertanggung jawab atas perizinan dan pemasaran. Semakin dalam ia membaca, narasi dalam buku catatan itu berubah menjadi lebih kelam. Ada catatan tentang pembayaran yang tertunda, janji-janji yang tidak ditepati, dan dokumen-dokumen penting yang hilang secara misterius di tangan Tuan Hartono. Ayahnya menuliskan rasa frustrasinya, kecurigaannya bahwa ia sedang ditipu perlahan-lahan. 15 Mei. Hartono bilang izinnya masih diproses. Tapi aku dengar dari orang dalam, izin sudah keluar minggu lalu. Kenapa dia berbohong? 3 Juni. Dia memintaku menandatangani surat kuasa baru. Alasannya untuk mempermudah urusan bank. Aku ragu, tapi dia meyakinkanku ini hanya formalitas. 20 Agustus. Pembangunan berhenti. Hartono bilang dana dari investor macet. Tapi aku lihat dia baru saja membeli mobil baru. Ada yang tidak beres. Jantung Rania berdebar begitu kencang seolah hendak meledak. Ia kemudian beralih ke tumpukan sertifikat tanah. Dengan ngeri, ia menyadari bahwa itu adalah sertifikat asli atas tanah luas yang sekarang menjadi lokasi berdirinya Hartono Plaza, pusat bisnis dan mal terbesar di kota itu, sumber utama kekayaan keluarga Bayu. Tanah itu atas nama ayahnya. Akhirnya, dengan perasaan takut yang mencekam, Rania membuka amplop tebal terakhir. Surat dari ayahnya. Rania, putriku, jika kau membaca ini, artinya ayah sudah gagal. Ayah gagal melindungimu dan ibumu dari serigala berbulu domba. Pria yang kau kenal sebagai Tuan Hartono, rekan bisnis ayah, telah mengambil segalanya dariku. Dia menipuku, memalsukan dokumen, dan menggunakan surat kuasa yang ayah tanda tangani dengan bodohnya untuk membalik nama kepemilikan tanah kita. Ayah sudah mencoba melawan lewat jalur hukum, tapi dia punya uang dan kuasa. Ayah diancam.
Mereka mengancam akan mencelakaimu dan ibumu jika ayah tidak berhenti. Demi keselamatan kalian, ayah terpaksa mundur. Ayah kehilangan segalanya. Tanah warisan, seluruh tabungan, dan yang terburuk, harga diriku. Ayah menyimpan semua bukti ini. Rania. Sertifikat asli dan buku catatan ini adalah kebenarannya. Mungkin suatu hari nanti, saat kau sudah dewasa dan kuat, kau bisa menuntut keadilan untuk ayah. Tapi berjanjilah, jangan lakukan apapun yang membahayakan dirimu. Kebahagiaanmu adalah yang utama. Ayah sangat mencintaimu. Surat itu terlepas dari genggaman Rania. Kepalanya pusing, ruangan di sekelilingnya seakan berputar. Semuanya menjadi jelas sekarang. Kejatuhan bisnis ayahnya yang mendadak, penyakitnya yang datang tak lama setelah itu, kesedihan mendalam di mata ibunya yang tak pernah benar-benar hilang. Semuanya bukan karena nasib buruk atau kegagalan bisnis biasa. Itu adalah hasil dari sebuah pengkhianatan yang keji. Dan Bayu. Rania memejamkan mata, dan kepingan-kepingan puzzle yang menyakitkan mulai menyatu. Bagaimana Bayu, putra dari Tuan Hartono, tiba-tiba muncul dalam hidupnya bertahun-tahun kemudian. Bagaimana ia begitu gigih mendekatinya, melimpahinya dengan cinta dan kemewahan. Pernikahannya bukan didasari oleh cinta. Itu adalah sebuah strategi. Sebuah cara licik keluarga Hartono untuk mengikat satu-satunya ahli waris yang sah dari tanah yang mereka curi, memastikan Rania tidak akan pernah mencari tahu atau menuntut haknya. Mereka menikahinya untuk membungkam kebenaran selamanya. Seluruh hidupnya selama 10 tahun terakhir adalah sebuah kebohongan besar. Cinta yang ia rasakan, keluarga yang ia bangun, semuanya palsu. Ia bukan istri, ia adalah sebuah polis asuransi. Dan sekarang, setelah ia tidak lagi berguna dan bahkan mungkin menjadi ancaman, mereka membuangnya seperti sampah, mengambil putrinya sebagai sandera untuk memastikan ia tetap diam. Rasa syok itu perlahan surut, digantikan oleh sesuatu yang lain. Sesuatu yang panas dan membara bangkit dari lubuk hatinya yang paling dalam. Kemarahan. Kemarahan yang begitu murni dan dahsyat hingga membuatnya berhenti gemetar. Ia tidak lagi merasa takut atau putus asa. Ia tidak lagi merasa lemah. Ia berdiri, menatap dokumen-dokumen yang tersebar di lantai. Ini bukan hanya tumpukan kertas tua. Ini adalah warisan ayahnya. Ini adalah kebenaran. Ini adalah senjata. Surat ibunya benar. Ini adalah kekuatan yang ia tinggalkan. Sebuah tameng untuk melindunginya, dan sebuah pedang untuk melawan. Rania mengambil napas dalam-dalam, merasakan udara dingin memenuhi paru-parunya, menjernihkan pikirannya. Ia tidak akan lari. Ia tidak akan menyerah. Mereka telah mengambil masa lalunya, merampas masa kininya, dan mengancam masa depannya. Tapi kini, ia memegang kunci untuk menghancurkan mereka. Pertarungan ini bukan lagi hanya tentang merebut kembali Maya. Ini tentang merebut kembali kehormatan keluarganya. Ini tentang keadilan untuk ayah dan ibunya. Ini tentang menghancurkan kerajaan yang dibangun di atas penderitaan orang tuanya. Di tengah ruang keluarga yang berdebu, di bawah tatapan potret lama orang tuanya di dinding, Rania yang hancur dan terbuang telah mati. Yang lahir kembali adalah seorang wanita dengan tujuan yang membara di matanya. Bayu dan keluarganya telah menciptakan musuh terburuk mereka. Dan mereka bahkan tidak menyadarinya. Malam itu, Rania tidak tidur. Ia duduk di lantai berdebu ruang keluarga, diterangi cahaya remang dari lampu jalan yang menyusup lewat jendela kotor. Dokumen-dokumen warisan ayahnya tersebar di sekelilingnya seperti kepingan-kepingan takdir yang hancur. Kemarahan yang sebelumnya meledak-ledak kini telah mendingin, berubah menjadi inti es yang tajam dan fokus di dalam dadanya. Ia tidak lagi menangis. Air mata terasa seperti kemewahan yang tidak bisa ia berikan pada dirinya sendiri. Berkali-kali ia membaca ulang surat ayahnya, menelaah setiap baris dalam buku catatan kecil itu hingga ia hafal tanggal dan angka-angkanya. Setiap kata adalah paku yang menancapkan kebenaran pahit itu lebih dalam ke jiwanya. 10 tahun hidupnya dibangun di atas fondasi kebohongan dan pengkhianatan. Bayu, Tuan Hartono, seluruh keluarga mereka,
Mereka bukan hanya telah merampok harta keluarganya, mereka telah mencuri hidupnya. Fajar menyingsing, mewarnai langit dengan goresan kelabu dan oranye pucat. Cahaya pagi yang baru tidak membawa kehangatan, hanya kejelasan yang dingin. Rania tahu ia tidak bisa tinggal di sini. Rumah ini, beserta semua kenangannya, adalah tempat pertama yang mungkin akan diperiksa Bayu jika ia menyadari Rania tidak kembali ke kosnya. Dan bukti-bukti ini, ia memandang tumpukan kertas itu dengan tatapan baru. Ini adalah jantungnya, senjatanya, dan kelemahannya. Ia harus melindunginya dengan nyawanya. Dengan gerakan yang mantap dan terukur, Rania mulai bertindak. Pertama, ia mengumpulkan semua dokumen asli, sertifikat tanah, buku catatan, dan surat ayahnya, lalu membungkusnya kembali dengan kain beludru dan memasukkannya ke dalam brankas. Brankas itu terlalu berat untuk dibawa. Untuk saat ini, tempat persembunyiannya di balik perapian adalah yang paling aman. Namun, ia tidak akan bertindak bodoh. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka mode kamera, dan dengan tangan yang berusaha ia buat setenang mungkin, ia memotret setiap halaman dari buku catatan ayahnya, setiap detail dari sertifikat tanah, dan kedua sisi surat ayahnya. Ia memastikan setiap gambar jelas dan terbaca. Setelah selesai, ia segera mengunggah semua foto itu ke layanan penyimpanan awan daring, cloud storage, menggunakan akun email anonim yang baru saja ia buat. Ia kemudian menghapus semua foto dari galeri ponselnya. Ini adalah lapisan keamanan pertamanya. Langkah kedua adalah uang. Uang hasil menjual cincin kawinnya menipis dengan cepat. Ia membutuhkan dana untuk bergerak, untuk bertahan hidup, dan yang terpenting, untuk melawan. Keluarga Hartono memiliki kekayaan tak terbatas. Ia hanya punya beberapa lembar ratusan ribu. Kembali ke kamar ibunya, ia membuka kotak kayu berisi kenangan. Di dalamnya, selain album foto, ada beberapa perhiasan sederhana milik ibunya, sebuah kalung emas tipis, sepasang anting-anting mutiara, dan sebuah bros perak. Hatinya terasa sakit saat mengambilnya. Ini adalah satu-satunya peninggalan fisik ibunya yang tersisa. Namun, ia tahu ibunya akan mengerti. Ini bukan lagi tentang sentimentalitas. Ini tentang perang. Langkah ketiga, dan yang paling krusial, ia butuh sekutu. Ia tidak bisa melawan dinasti Hartono sendirian. Ia butuh seseorang yang mengerti hukum, seseorang yang tidak bisa dibeli atau diintimidasi oleh kekuasaan mereka. Tapi siapa? Semua pengacara hebat di kota ini pasti ada dalam daftar gaji Hartono. Pikiran itu membawanya kembali ke buku catatan ayahnya. Selain angka dan keluhan, ayahnya terkadang menuliskan nama orang-orang yang ia temui. Rania membacanya sekali lagi dari salinan digital di ponselnya. Kali ini mencari nama, bukan angka. Di salah satu halaman terakhir, ia menemukannya. Sebuah catatan kecil yang hampir ia lewatkan. Bicara dengan Bima hari ini. Dia satu-satunya yang percaya padaku. Dia bilang kasusku kuat. Tapi lawannya adalah ular berbisa. Bima Setiawan. Orang jujur terakhir di kota ini. Hartono takut padanya. Bima Setiawan. Nama itu terasa familiar. Seperti gema dari masa kecil yang jauh. Rania samar-samar ingat ayahnya pernah menyebut nama itu. Seorang teman lama. Seorang pengacara idealis yang lebih mementingkan keadilan daripada uang. Harapan kembali berdesir di hatinya. Setelah membersihkan diri seadanya, Rania mengenakan salah satu pakaian lama ibunya yang masih tersimpan di lemari. Pakaian itu terasa longgar di tubuhnya yang kurus, tetapi setidaknya bersih dan layak. Ia memasukkan perhiasan ibunya ke dalam tas, bersama dengan ponselnya. Sebelum pergi, ia berhenti sejenak di depan potret pernikahan orang tuanya. Ia menatap wajah mereka yang tersenyum bahagia. "Ayah, Ibu," bisiknya pelan, suaranya serak. "Aku tidak akan membiarkan pengorbanan kalian sia-sia. Aku akan mengambil kembali semuanya." Ia melangkah keluar dari rumah itu, mengunci pintu di belakangnya, dan berjalan menjauh tanpa menoleh ke belakang. Tujuan pertamanya adalah sebuah pegadaian di pusat kota. Di sana, dengan berat hati, ia menukar kenangan ibunya dengan beberapa gepok uang tunai. Jumlahnya tidak banyak,
tetapi cukup untuk memberinya waktu beberapa minggu. Dari sana, ia pergi ke sebuah warung internet kecil di gang sempit, tempat di mana ia tidak akan mudah dikenali. Ia menyewa komputer selama 1 jam. Dengan jari-jari yang sedikit kaku, ia mengetik, "Kantor Hukum Bima Setiawan," di mesin pencari. Jantungnya berdebar menanti hasilnya. Beberapa saat kemudian, sebuah alamat muncul di layar. Kantor itu masih ada, terletak di bagian kota yang lebih tua, jauh dari gedung-gedung pencakar langit tempat firma hukum modern berada. Dengan alamat yang tercatat di secari kertas, Rania menaiki bus kota lain, menuju takdirnya. Perjalanan itu terasa begitu lama. Setiap guncangan bus seolah mengaduk-aduk keraguan dan ketakutan di dalam dirinya. Apa yang akan ia katakan? Akankah pengacara ini mengingat ayahnya setelah 20 tahun? Akankah ia bersedia membantunya, seorang wanita tanpa uang dan nama besar, melawan salah satu keluarga paling berkuasa di negeri ini? Bus berhenti di sebuah jalan yang rindang dengan bangunan-bangunan bergaya kolonial yang sudah tua. Rania turun dan berjalan mengikuti petunjuk di kertasnya. Akhirnya, ia menemukannya. Sebuah pelang nama dari kuningan yang sudah agak kusam bertuliskan, "Kantor Hukum Bima Setiawan Orekan." Kantor itu menempati lantai dasar sebuah bangunan tua, terlihat sederhana dan jauh dari kesan mewah. Rania berdiri di seberang jalan selama beberapa menit, hanya memandangi pintu kayu bercat hijau tua itu. Ini dia. Ini adalah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Di balik pintu itu, perangnya akan benar-benar dimulai, atau harapannya akan padam selamanya. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan sisa-sisa keberaniannya. Ia memikirkan wajah Maya, tawa ayahnya, dan senyum lembut ibunya. Dengan langkah mantap, Rania menyeberang jalan dan mendorong pintu itu hingga terbuka. Lonceng kecil di atas pintu berbunyi, menandakan kedatangannya. Ruangan di balik pintu kayu itu terasa seperti kapsul waktu. Udara di dalamnya beraroma kertas tua, kopi, dan sedikit aroma minyak kayu putih. Dindingnya dipenuhi rak-rak buku yang menjulang tinggi, dijejali bundel-bundel dokumen hukum tebal yang diikat pita merah, buku-buku bersampul kulit yang warnanya sudah memudar, dan tumpukan map yang seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Perabotannya terbuat dari kayu jati solid yang gelap, model lama yang kokoh dan berwibawa. Di sudut ruangan, sebuah kipas angin tua berputar pelan, menimbulkan suara dengungan yang menenangkan. Di balik meja resepsionis yang besar, duduk seorang wanita parubaya dengan rambut disanggul rapi dan kacamata bertengger di ujung hidungnya. Ia mengangkat kepala dari mesin tik manual yang sedang ia gunakan. Bunyi ketikannya yang khas langsung berhenti. Ia menatap Rania dengan tatapan tajam namun tidak menghakimi. "Ya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya terdengar serak dan tegas. Jantung Rania berdebar. Ia menelan ludah, berusaha agar suaranya tidak terdengar gemetar. "Selamat siang, Bu. Saya ingin bertemu dengan Bapak Bima Setiawan." Wanita itu mengamatinya dari ujung rambut hingga ujung kaki. Tatapannya menyiratkan evaluasi yang cepat. "Apakah sudah ada janji?" "Belum, Bu. Tapi ini sangat penting. Ini menyangkut klien lama beliau. Namanya Hardy," kata Rania. Menyebut nama ayahnya terasa aneh di lidahnya setelah sekian lama. Alis wanita itu sedikit terangkat mendengar nama itu. Sebersit pengakuan melintas di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. "Bapak Bima sedang sibuk. Mungkin Anda bisa meninggalkan pesan dan nomor telepon." "Saya tidak bisa," desak Rania. Maju selangkah lebih dekat ke meja. "Saya mohon, Bu. Ini menyangkut hidup dan mati. Tolong katakan pada beliau, ini dari putri almarhum Hardy. Beliau akan mengerti." Nada putus asa dalam suara Rania tampaknya meluluhkan sikap profesional wanita itu. Ia menghela napas panjang, lalu mengangguk pelan. "Baiklah, tunggu sebentar." Ia berdiri dan berjalan menuju sebuah pintu di belakang mejanya, mengetuk pelan sebelum masuk. Rania ditinggal sendirian dalam keheningan yang hanya dipecah oleh dengungan kipas angin. Ia memeluk tasnya erat-erat, matanya berkeliling ruangan, mencoba mencari kekuatan dari atmosfer tempat itu. Di dinding,
tergantung beberapa foto hitam putih. Salah satunya menunjukkan seorang pria muda berambut ikal yang tersenyum lebar, berdiri di samping pria yang lebih tua dengan kumis tebal, ayahnya. Rania mengenali senyum pria muda itu. Pasti itu Bima Setiawan di masa mudanya. Mereka tampak seperti teman baik. Beberapa menit kemudian, yang terasa seperti selamanya bagi Rania, pintu itu terbuka kembali. Wanita resepsionis itu memberi isyarat dengan kepalanya. Bapak Bima akan menemui Anda. Silakan masuk. Dengan kaki yang terasa seperti jeli, Rania melangkah masuk ke dalam ruangan. Ruangan itu bahkan lebih penuh dengan buku dan dokumen daripada ruang depan. Di tengah-tengahnya, di balik meja kayu besar yang berantakan, duduk seorang pria tua. Rambutnya sudah memutih sepenuhnya, dan wajahnya dipenuhi kerutan yang dalam, terutama di sekitar matanya yang tajam dan jernih. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang sudah agak pudar. Ia tidak lagi segagah pria di foto, tetapi sorot matanya masih memancarkan kecerdasan yang luar biasa. Silakan duduk, katanya. Suaranya dalam dan berwibawa. Ia menunjuk ke kursi di seberang mejanya. Rania duduk, punggungnya tegak lurus. Jadi, Bima Setiawan memulai, menyatukan jari-jarinya di atas meja. Anda putri dari Hardi. Sudah lama sekali saya tidak mendengar nama itu. Matanya menatap Rania lekat-lekat, seolah mencari jejak sahabat lamanya di wajah wanita di hadapannya. Saya turut berduka atas kepergian ayahmu. Dia orang baik. Terima kasih, Pak. Jawab Rania pelan. Ayah juga sering menyebut nama Bapak. Dia bilang, Bapak adalah orang jujur terakhir di kota ini. Senyum tipis yang getir tersungging di bibir Bima. Kejujuran adalah barang mewah yang tidak banyak orang mampu beli. Nak, apa yang membawamu kemari setelah 20 tahun? Inilah saatnya. Rania menarik napas dalam-dalam. Saya datang karena apa yang terjadi pada ayah saya 20 tahun yang lalu. Saya datang karena Hartono. Nama itu menggantung di udara seperti awan badai. Ekspresi Bima Setiawan berubah. Kehangatan di matanya memudar, digantikan oleh kenangan pahit dan kewaspadaan. Kasus itu sudah lama sekali terkubur. Kasus yang menyakitkan. Kami kalah telak. Nak, Hartono terlalu kuat, terlalu licik. Dia punya semua orang di sakunya. Ayah saya tidak kalah karena kasusnya lemah, balas Rania. Suaranya mulai bergetar karena emosi yang tertahan. Ayah saya mundur karena mereka mengancam akan mencelakai saya dan ibu saya. Dia dipaksa menyerah. Bima mengangguk perlahan. Saya tahu. Itulah yang selalu saya duga. Tapi dugaan tidak bisa memenangkan persidangan. Kami tidak punya bukti yang cukup kuat saat itu. Sekarang saya punya, kata Rania. Ia membuka tasnya, mengeluarkan ponselnya, dan membuka folder berisi foto-foto dokumen yang ia ambil tadi pagi. Ia menggeser ponselnya ke seberang meja. Beberapa hari yang lalu, saya menemukan brankas tua peninggalan ibu saya. Di dalamnya, ayah menyimpan semuanya. Bima mengambil ponsel itu dengan ragu. Ia memakai kacamatanya dan mulai melihat gambar-gambar itu satu persatu. Rania bisa melihat perubahan di wajahnya saat ia menggulir dari satu foto ke foto berikutnya. Alisnya berkerut saat melihat salinan sertifikat tanah asli atas nama Hardi. Rahangnya mengeras saat ia membaca halaman demi halaman dari buku catatan kecil ayahnya, mengenali tulisan tangan sahabatnya, melihat detail transaksi, janji-janji palsu, dan pengkhianatan yang terdokumentasi dengan rapi. Ketika ia sampai pada foto surat terakhir dari ayahnya, ia berhenti untuk waktu yang lama. Ia membaca setiap kata dengan teliti. Keheningan di ruangan itu terasa begitu tebal. Setelah selesai, Bima meletakkan ponsel itu kembali ke atas meja. Ia melepas kacamatanya, memijat pangkal hidungnya, dan menatap Rania dengan pandangan yang sama sekali baru. Tatapan lelahnya telah lenyap, digantikan oleh kobaran api yang telah lama padam. Ini, bisiknya, suaranya serak. Ini adalah segalanya. Ini bukti yang kami tidak miliki dulu. Sertifikat asli catatan transaksinya ini adalah bom waktu. Apakah ini cukup? Tanya Rania.
Suaranya penuh harap. Cukup. Bima tertawa kecil. Suara tawanya terdengar serak. Nak, ini lebih dari cukup. Ini adalah dasar untuk membuka kembali kasus penipuan, pemalsuan, dan penggelapan terbesar dalam sejarah kota ini. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Matanya menyala-nyala. Tapi kau harus tahu, melawan Hartono bukan sekadar pertarungan hukum. Ini perang. Dia akan menggunakan segala cara untuk menghancurkanmu sebelum kau bahkan sempat melangkah ke pengadilan. Dia akan mengancammu, mengintimidasimu, mencoba membeli semua orang di sekitarmu. Apakah kau siap untuk itu? Rania menatap lurus ke mata pengacara tua itu, tanpa keraguan sedikitpun. Mereka sudah mengambil segalanya dari saya. Pak, suami saya, anak saya, harga diri saya. Saya tidak punya apa-apa lagi untuk ditakutkan. Yang saya miliki sekarang hanyalah kebenaran ini. Dan saya akan berjuang sampai akhir. Bima Setiawan menatapnya lama, seolah mengukur kedalaman tekadnya. Akhirnya, ia mengangguk dengan mantap. Ayahmu akan sangat bangga padamu. Ia berdiri dari kursinya, berjalan ke jendela, dan menatap keluar sejenak sebelum berbalik. Baiklah, Rania. Saya akan mengambil kasus ini, bukan demi uang, tapi demi sahabat lama saya, dan demi keadilan yang sudah tertunda selama 20 tahun. Mulai hari ini, kita adalah tim, dan kita akan membuat keluarga Hartono membayar setiap penderitaan yang telah mereka sebabkan. Untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu, Rania merasa secercah harapan yang nyata dan hangat menyelimuti hatinya. Ia tidak lagi sendirian. Pertarungan baru saja dimulai. Persetujuan Bima Setiawan untuk mengambil kasusnya adalah sauh yang Rania butuhkan di tengah lautan badai yang ganas. Harapan itu nyata, tetapi Bima tidak membuang waktu untuk melenakan Rania dalam euforia sesaat. Begitu kesepakatan itu terucap, wajahnya kembali serius. Sorot matanya berubah dari api semangat menjadi tatapan dingin seorang ahli strategi yang sedang memetakan medan perang. Kemenangan tidak akan datang dengan mudah, Rania, ujar Bima, kembali duduk di kursinya. Kita tidak sedang melawan pengusaha biasa. Keluarga Hartono adalah gurita dengan tentakel di mana-mana. Politik, hukum, bahkan dunia preman. Sebelum kita melangkah, kita harus membangun benteng kita terlebih dahulu. Rania mengangguk, menyerap setiap kata dengan saksama. Apa yang harus kita lakukan pertama kali, Pak? Pertama, keamananmu, jawab Bima tegas. Kau tidak bisa kembali ke kosmu. Kau bahkan tidak boleh berada di tempat yang bisa dihubungkan denganmu. Hartono mungkin belum tahu tentang bukti yang kau miliki, tapi Bayu pasti sedang mencarimu. Dia mungkin berpikir kau hanya seorang istri yang kabur karena patah hati, tapi kita tidak bisa mengambil risiko. Aku punya apartemen kecil yang aman di pinggir kota, milik seorang klien lama yang berutang budi padaku. Tidak ada yang akan mencarimu di sana. Kau akan tinggal di sana mulai malam ini. Rasa aman yang baru dirasakan Rania sedikit terganggu oleh kenyataan pahit itu. Ia akan menjadi buronan, bersembunyi dalam bayang-bayang. Tapi ia tahu Bima benar. Kedua, dan ini yang paling vital, lanjut Bima, menunjuk ke ponsel Rania. Bukti. Salinan digital ini bagus untuk analisis awal, tapi di pengadilan, kita butuh yang asli. Sertifikat tanah, buku catatan ayahmu, surat itu. Semuanya. Kita harus mengambil berangkas itu dari rumah orang tuamu secepatnya, sebelum Bayu atau orang suruhannya berpikir untuk memeriksa tempat itu. Bagaimana caranya? Jika saya kembali ke sana, pasti akan menarik perhatian, kata Rania. Kita akan melakukannya malam ini, di tengah kegelapan. Aku akan ikut denganmu. Kita akan masuk dan keluar secepat mungkin. Setelah itu, berangkas itu akan kusimpan di tempat yang bahkan aku sendiri akan sulit menemukannya. Jelas Bima, matanya berkilat. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Rania merasa sedikit tenang dengan rencana yang konkret itu. Ia tidak lagi merasa sendirian dan bingung. Lalu setelah itu, apakah kita langsung mengajukan gugatan? Bima menggeleng pelan. Tidak, itu sama saja dengan bunuh diri.
Mengajukan gugatan sekarang hanya akan memberi mereka waktu untuk menghancurkan bukti, membeli saksi, dan yang terburuk, menyingkirkanmu. Kita tidak akan menyerang dari depan. Kita akan menyusup dari samping. Ia membuka laci mejanya dan mengeluarkan sebuah buku catatan kecil yang baru, serta pulpen. Kita perlu lebih banyak amunisi. Buku catatan ayahmu menyebutkan beberapa nama, pembayaran yang tertunda, janji yang diingkari. Ini adalah titik awal kita. Aku akan menyewa seorang penyelidik swasta yang kupercaya, salah satu dari sedikit orang yang tidak bisa dibeli Hartono. Tugasnya adalah melacak orang-orang ini. Mantan karyawan, mitra bisnis kecil yang juga ditipu. Kita butuh kesaksian mereka untuk membangun pola kejahatan Tuan Hartono. Pikiran itu membuat Rania bergidik. Ayahnya bukan satu-satunya korban. Ada berapa banyak lagi kehidupan yang dihancurkan oleh keserakahan keluarga Hartono? Sambil penyelidik bekerja, Bima melanjutkan. Tugasku adalah mempelajari setiap detail dari dokumen-dokumen ini, mencari celah hukum, preseden kasus yang bisa kita gunakan. Ini akan memakan waktu. Rania, mungkin berbulan-bulan. Selama waktu itu, kau harus bersabar. Kau harus menghilang. Menghilang. Kata itu terasa begitu berat. Menghilang berarti tidak ada kesempatan untuk melihat Maya. Wajah putrinya yang ceria tiba-tiba muncul di benaknya, membuat hatinya terasa diremas. Anak saya. Maya. Bisik Rania. Suaranya tercekat. Bagaimana dengan dia? Saya harus melihatnya. Tatapan Bima melembut, dipenuhi simpati. Rania, aku tahu ini berat. Mungkin ini adalah hal terberat yang harus kau lakukan. Tapi untuk saat ini, kau harus melupakan Maya. Melupakan? Sentak Rania. Rasa sakit menusuknya. Bukan melupakan dalam artian sebenarnya. Bima meralat dengan cepat. Tapi kau tidak boleh mencoba menghubunginya, mendekati sekolahnya, atau melakukan apapun yang bisa menghubungkanmu dengannya. Mereka menggunakan Maya sebagai jaminan untuk mengendalikanmu. Jika mereka tahu kau sedang merencanakan sesuatu, mereka akan memperketat penjagaannya, atau lebih buruk lagi, membawanya pergi jauh. Kau akan kehilangan dia selamanya. Pikirkan seperti ini. Setiap hari kau bersabar dan bersembunyi adalah satu langkah lebih dekat untuk memenangkan perang ini. Dan saat kau menang, kau tidak hanya akan mendapatkan Maya kembali, kau akan memberinya masa depan yang bebas dari bayang-bayang kebohongan mereka. Logika Bima begitu kuat dan tak terbantahkan, tetapi tetap saja terasa menyakitkan. Air mata menggenang di pelupuk mata Rania, tapi ia menahannya agar tidak jatuh. Bima benar. Ini bukan tentang kerinduan sesaat. Ini tentang kebebasan seumur hidup untuk putrinya. Saya mengerti, ucapnya dengan suara mantap, menelan kembali rasa sakitnya dan mengubahnya menjadi bahan bakar untuk tekadnya. Bagus, kata Bima. Mengangguk puas. Kau lebih kuat dari yang kau kira. Sama seperti ayahmu. Mereka menghabiskan 1 jam berikutnya untuk merinci rencana. Bima memberikan Rania sejumlah uang tunai untuk biaya hidup sementara dan sebuah ponsel baru dengan nomor prabayar. Ponsel lamamu tinggalkan. Anggap saja hilang. Mulai sekarang, kita hanya berkomunikasi lewat nomor ini. Ketika sore berganti senja, Rania akhirnya berdiri untuk pergi. Ia merasa lelah luar biasa, tetapi juga dipenuhi energi baru. Untuk pertama kalinya, ia memiliki tujuan yang jelas. Saya akan menemuimu di dekat rumah orang tuamu pukul 11 malam, kata Bima, mengantarnya ke pintu. Naik taksi yang berbeda 2 kali untuk memastikan tidak ada yang mengikutimu ke apartemen. Ini alamatnya. Ia menyerahkan secari kertas. Rania mengangguk dan melangkah keluar dari kantor hukum yang pengap itu, kembali ke jalanan kota yang ramai. Namun, saat ia berjalan menyusuri trotoar menuju pangkalan taksi, sebuah perasaan aneh merayapinya. Perasaan seperti sedang diawasi. Ia mempercepat langkahnya, tetapi tidak berani menoleh ke belakang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanya paranoia. Namun, saat ia melirik ke pantulan kaca sebuah toko, jantungnya berdebar kencang. Sebuah sedan hitam dengan kaca gelap yang tidak ia kenali tampak melaju pelan di belakangnya,
menjaga jarak. Mobil itu seolah tanpa tujuan, hanya mengikuti arusnya. Apakah itu hanya kebetulan? Atau apakah tentakel gurita itu sudah mulai merasakannya? Rania melompat ke taksi pertama yang ia lihat dan membanting pintunya. "Jalan, Pak," serunya pada sopir. Saat taksi melaju, ia memberanikan diri menoleh ke belakang. Sedan hitam itu masih di sana, beberapa mobil di belakang, tetapi jelas mengikuti mereka. Perang telah dimulai lebih cepat dari yang ia duga. Rasa dingin yang menusuk menjalari tulang punggung Rania, lebih dingin dari hembusan AC taksi yang sudah tua. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga ia bisa merasakannya di tenggorokannya. Sedan hitam itu bukan paranoia. Itu adalah ancaman nyata yang membuntutinya seperti bayangan predator. "Pak, bisa lebih cepat?" desak Rania. Matanya terpaku pada kaca spion. Sopir taksi, seorang pria paruh baya dengan kumis tebal, meliriknya dari spion tengah. "Ada yang ngejar, Mbak?" tanyanya dengan nada datar, seolah ini bukan pertama kalinya ia mengalami hal seperti ini. "Saya tidak tahu, Pak. Tolong belok kiri di depan, lalu masuk ke jalan kecil mana saja." "Saya bayar lebih," jawab Rania, suaranya sedikit gemetar. Tanpa banyak bertanya, sopir itu membanting setir ke kiri, membuat ban berdecit. Mereka masuk ke dalam labirin jalan-jalan perumahan yang lebih sempit. Rania menoleh ke belakang. Untuk sesaat, ia kehilangan jejak sedan hitam itu dan napasnya sedikit lega. Tapi kelegaan itu hanya berlangsung beberapa detik. Mobil itu muncul lagi di persimpangan belakang, dengan tenang dan pasti, seolah tahu persis kemana mereka akan pergi. "Dia masih di sana, Pak," kata Rania. Kepanikan mulai menjalari suaranya. "Tenang, Mbak," kata sopir itu. "Kita main-main sedikit." Sopir itu ternyata lebih dari sekadar pengemudi biasa. Ia meliuk-liuk di antara ganggang sempit, memotong jalan, dan bahkan sempat melawan arus di jalan satu arah yang sepi. Adrenalin memompa deras di dalam diri Rania. Ia mencengkeram pegangan pintu erat-erat. Namun, setiap kali mereka pikir berhasil lolos, sedan hitam itu kembali muncul, tanpa henti dan mengintimidasi. Pengemudinya jelas profesional, tidak terburu-buru, tetapi juga tidak pernah kehilangan jejak. Tiba-tiba, nasihat Bima terngiang di kepalanya. Naik taksi yang berbeda 2 kali. Ini bukan sekadar pengejaran, ini adalah permainan strategi. "Pak, antarkan saya ke Mall Cendana. Turunkan saya di lobi utama yang paling ramai," kata Rania. Sebuah rencana mulai terbentuk di benaknya. "Siap, Mbak." Beberapa menit kemudian, taksi mereka menyatu dengan lalu lintas padat menuju pusat perbelanjaan terbesar di kota itu. Sopir itu dengan cerdik berhenti tepat di depan pintu lobi yang penuh sesak dengan orang-orang yang berlalu lalang. Rania menyodorkan beberapa lembar uang ratusan ribu. "Ini, Pak, terima kasih banyak. Kembaliannya ambil saja." Ia tidak menunggu jawaban. Ia melompat keluar dari taksi dan langsung membaur dengan kerumunan. Dengan kepala tertunduk dan langkah cepat, ia berjalan masuk ke dalam mall, tidak sekalipun menoleh ke belakang. Ia terus berjalan, melewati puluhan toko, naik eskalator ke lantai 2, lalu berbelok menuju area pujasera. Ia tidak berhenti sampai ia yakin telah menenggelamkan dirinya di antara ratusan pengunjung. Dari balik sebuah pilar besar, ia memberanikan diri untuk mengintip ke arah lobi di bawah. Sedan hitam itu terparkir di seberang jalan. Seorang pria berjaket kulit keluar dari kursi penumpang. Matanya menyapu kerumunan di pintu masuk dengan tatapan tajam. Jantung Rania mencelos. Mereka tahu ia masuk ke mall. Ia harus segera pergi. Rania berbalik, berjalan cepat ke arah yang berlawanan, menuju pintu keluar di sisi lain gedung. Ia menuruni tangga darurat yang membawanya ke area parkir belakang. Udara di sana pengap dan remang-remang. Dengan hati-hati, ia berjalan keluar dari area parkir dan kembali ke jalan raya yang berbeda. Di sana, ia menyetop taksi lain yang sedang lewat. "Jalan, Pak," katanya begitu masuk, memberikan alamat apartemen yang diberikan Bima. Kali ini, selama perjalanan, tidak ada lagi sedan hitam yang membuntuti. Rencananya berhasil.
Tapi rasa lega itu bercampur dengan ketakutan yang mendalam. Mereka nyata. Mereka mencarinya. Ini bukan lagi sekadar kasus hukum di atas kertas. Nyawanya benar-benar dalam bahaya. Apartemen itu terletak di sebuah gedung tua yang tidak mencolok di bagian kota yang lebih tenang. Catnya sudah agak terkelupas, dan lingkungannya jauh dari kemewahan yang biasa ia lihat di sekitar rumah Hartono. Rania membayar taksi dan bergegas masuk. Sesuai instruksi Bima, kunci berada di bawah pot tanaman kaktus di dekat pintu masuk lobi. Unit apartemennya berada di lantai 3. Pintunya terbuka dengan suara derit pelan. Di dalamnya, ruangan itu kecil, sederhana, dan bersih. Hanya ada perabotan dasar, sofa kecil, meja kopi, dapur mini, dan satu kamar tidur. Tidak ada foto, tidak ada hiasan pribadi. Tempat ini adalah sebuah cangkang kosong, sempurna untuk seseorang yang ingin menghilang. Rania mengunci pintu dan menyandarkan punggungnya di sana, akhirnya membiarkan dirinya bernapas. Keheningan ruangan itu terasa memekakan telinga setelah semua ketegangan yang ia alami. Ia berjalan ke jendela dan mengintip ke jalanan di bawah dari balik tirai. Sepi. Aman. Untuk sementara. Ia duduk di sofa. Tubuhnya terasa remuk. Semua yang terjadi hari ini berputar di kepalanya. Pertemuannya dengan Bima, rencana yang mereka susun, dan pengejaran yang baru saja ia alami. Realitas situasinya menghantamnya dengan keras. Ia sendirian, bersembunyi di apartemen orang asing, diburu oleh orang-orang kuat dan berbahaya. Dan yang paling menyakitkan, ia terpisah dari Maya. Kerinduan itu datang seperti gelombang pasang yang ganas, membuatnya sesak napas. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah putrinya, tawa renyahnya, dan pelukannya yang hangat. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya mengalir deras membasahi pipinya. Ia menangis tanpa suara, membiarkan semua rasa takut, sakit, dan rindu tumpah ruah dalam keheningan apartemen itu. Apakah semua ini sepadan? Apakah ia sanggup melewati ini semua? Di tengah isak tangisnya, ia teringat kata-kata Bima. Saat kau menang, kau tidak hanya akan mendapatkan Maya kembali, kau akan memberinya masa depan yang bebas dari bayang-bayang kebohongan mereka. Kata-kata itu menjadi pelampungnya. Ia menghapus air matanya dengan kasar. Tangisan tidak akan menyelesaikan apapun. Ia harus kuat. Demi Maya. Ia bangkit, berjalan ke kamar mandi, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Saat ia menatap pantulan dirinya di cermin, wajah yang pucat, mata yang bengkak, rambut yang berantakan, ia tidak lagi melihat wanita yang kalah dan putus asa. Ia melihat seorang pejuang. Seorang ibu yang akan melakukan apa saja demi anaknya. Ia kembali ke ruang tengah dan melihat jam di dinding. Pukul 9 malam. 2 jam lagi sebelum ia bertemu Bima untuk menjalankan misi paling berbahaya dalam hidupnya. Kembali ke sarang ular untuk mengambil kembali apa yang menjadi miliknya. Ketakutan itu masih ada, tetapi sekarang, ketakutan itu ditemani oleh tekad baja yang membara. Malam ini, permainan akan benar-benar dimulai. 2 jam terasa seperti 2 menit sekaligus 2 dekade. Waktu di dalam apartemen persembunyian itu seolah berjalan dengan ritmenya sendiri, meregang dan menyusut seiring detak jantung Rania yang tak menentu. Ia mencoba makan sepotong roti yang ia temukan di dapur, tetapi tenggorokannya menolak. Setiap suara dari luar, deru motor, lolongan anjing, membuatnya tersentak. Pukul 11 kurang 15 menit, ia mengenakan jaket gelap, mengikat rambutnya, dan menarik napas dalam-dalam. Waktunya telah tiba. Jalanan menuju rumah masa kecilnya terasa asing di tengah kegelapan. Ia sengaja turun dari taksi 2 blok dari lokasi dan berjalan kaki melewati gang-gang kecil, memastikan tidak ada sedan hitam lain yang mengikutinya. Udara malam terasa dingin, tetapi telapak tangan Rania basah oleh keringat. Akhirnya, ia tiba di ujung jalan tempatnya dibesarkan. Dari kejauhan, rumah itu tampak seperti siluet hantu yang terlupakan, diselimuti kegelapan pekat. Lampu jalan yang berkedip-kedip di dekatnya menambah kesan mencekam. Sebuah mobil yang familiar, sedan tua milik Bima, terparkir di bawah pohon rindang di seberang jalan. Pintu penumpang terbuka pelan saat Rania mendekat. Tepat waktu. Bisik Bima begitu Rania masuk.
Wajahnya serius. Tidak ada jejak keramahan yang ia tunjukkan di kantornya sore tadi. Ini adalah Bima sang ahli strategi, sang prajurit. Dengar baik-baik. Kita punya maksimal 15 menit di dalam. Tidak lebih. Kita masuk lewat pintu belakang. Ambil brankasnya. Lalu langsung keluar. Jangan menyalakan lampu. Jangan membuat suara. Mengerti? Rania hanya bisa mengangguk. Tenggorokannya terasa kering. Bima menyerahkan sebuah senter kecil padanya. Hanya gunakan jika benar-benar perlu. Mereka keluar dari mobil dan menyeberang jalan dalam senyap, bergerak seperti bayangan. Mereka melompati pagar samping yang rendah, mendarat tanpa suara di atas rumput liar yang tumbuh subur di halaman belakang. Setiap langkah terasa berat. Bagi Rania, ini bukan sekadar halaman belakang. Ini adalah tempat ia belajar bersepeda. Tempat ayahnya membuatkan ayunan untuknya. Kini, tempat itu terasa dingin dan mengancam. Pintu belakang terbuat dari kayu jati yang kokoh. Rania mengeluarkan kunci tua dari sakunya. Tangannya gemetar hebat saat ia mencoba memasukkan kunci ke lubangnya. Bunyi logam yang beradu terasa menggema di keheningan malam. Setelah beberapa kali mencoba, kunci itu akhirnya masuk. Dengan putaran yang terasa sangat lambat dan berderit, kunci itu berhasil membuka slotnya. Klik. Suara itu terdengar seperti letusan pistol di telinga Rania. Mereka berdua membeku, mendengarkan dengan saksama. Hening. Tidak ada tanda-tanda ada orang lain di sekitar. Bima mendorong pintu dengan hati-hati. Udara pengap dan bau debu yang khas langsung menyergap mereka. Di dalam, kegelapan terasa total. Rumah itu terasa mati. Energinya telah hilang bersama kepergian orang tuanya. Dengan Bima memimpin, mereka bergerak masuk. Lantai kayu berderit pelan di bawah pijakan mereka. Setiap suara membuat bulu kuduk Rania berdiri. Mereka melewati dapur, tempat di mana aroma masakan ibunya dulu selalu tercium. Kemudian ruang keluarga, di mana ia bisa membayangkan ayahnya duduk membaca koran. Kenangan-kenangan itu menyerbunya. Terasa manis sekaligus menyakitkan. Namun, ia mendorong semua itu ke samping. Gudang terletak di bawah tangga. Pintunya sedikit macet. Bima harus menggunakan bahunya untuk mendorongnya hingga terbuka. Di dalamnya, tumpukan perabotan tua, kardus-kardus berisi buku, dan barang-barang lain yang terlupakan menciptakan labirin kecil. Bau kapur barus dan kertas tua begitu pekat. Di mana? Bisik Bima. Di pojok sana, di belakang tumpukan koran tua, jawab Rania, mengarahkan senternya. Mereka bekerja cepat, memindahkan tumpukan koran yang sudah menguning dan rapuh. Dan di sanalah benda itu berada. Brankas besi tua berwarna hijau lumut, tampak kokoh dan berat, seolah menyimpan semua rahasia dan harapan terakhir keluarganya. Ukurannya tidak terlalu besar, tetapi bobotnya luar biasa. Aku pegang sisi depan, kau angkat dari belakang, instruksi Bima. Dengan pengerahan tenaga maksimal, mereka berhasil mengangkat brankas itu dari lantai. Otot-otot Rania menjerit protes. Keringat membasahi pelipisnya. Mereka mulai bergerak perlahan keluar dari gudang. Langkah mereka canggung dan berat. Saat itulah mereka mendengarnya. Deru mesin mobil yang mendekat, melambat, lalu berhenti tepat di depan rumah. Seketika, Rania dan Bima membeku. Jantung Rania serasa berhenti berdetak. Mereka menjatuhkan brankas itu ke lantai dengan bunyi gedebuk yang tertahan karpet tua. Bima menarik Rania ke balik sofa di ruang keluarga, memberi isyarat agar ia tiarap dan diam. Cahaya lampu depan mobil menyapu jendela depan, menerangi ruangan yang berdebu itu selama beberapa detik yang terasa abadi. Rania menahan napas, matanya terbelalak ngeri. Apakah ini akhir dari segalanya? Apakah sedan hitam itu berhasil melacaknya? Mereka bisa mendengar pintu mobil terbuka, lalu tertutup. Ada suara langkah kaki di teras depan. Seseorang mencoba membuka pintu depan. Gagal. Gagang pintu digoyangkan dengan kasar. Kosong. Terdengar suara pria yang berat dari luar. Kau yakin dia akan ke sini? Bos bilang periksa semua tempat yang mungkin. Jawab suara lain. Lihat sekeliling. Rania memejamkan matanya erat-erat,
berdoa dalam hati. Ia bisa merasakan Bima di sebelahnya. Tubuhnya tegang dan siap siaga. Suara langkah kaki itu menjauh dari pintu depan. Sepertinya berjalan mengelilingi rumah. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Rania membayangkan wajah Maya, dan kekuatan baru mengalir dalam dirinya. Ini bukan tentang rasa takutnya. Ini tentang masa depan putrinya. Setelah apa yang terasa seperti selamanya, mereka mendengar suara pintu mobil terbuka dan tertutup lagi. Mesin mobil dinyalakan, dan perlahan, mobil itu melaju pergi, membawa serta ancaman yang mencekik. Bima menunggu 1 menit penuh dalam keheningan sebelum akhirnya memberi isyarat. Ayo, sekarang. Adrenalin mengambil alih. Mereka tidak lagi merasakan beratnya brankas itu. Mereka mengangkatnya dan bergegas keluar lewat pintu belakang. Tidak lagi peduli dengan suara yang mereka buat. Mereka berlari melintasi halaman belakang, melompati pagar, dan setengah menyeret brankas itu di sepanjang jalanan sepi menuju mobil Bima. Dengan napas terengah-engah, mereka berhasil memasukkan brankas itu ke dalam bagasi. Bima membantingnya hingga tertutup. "Masuk ke mobilmu," kata Bima. Nadanya mendesak tapi terkendali. Ia sudah berada di belakang kemudi. "Langsung kembali ke apartemen. Kunci semua pintu. Jangan keluar untuk alasan apapun. Aku akan menghubungimu jika sudah aman. Jangan coba-coba meneleponku." Rania mengangguk. Masih syok. "Brankasnya. Biar aku yang urus. Ini adalah amunisi kita. Dan sekarang, amunisi ini aman bersamaku," kata Bima. Matanya menatap Rania tajam. "Kau melakukan tugasmu dengan baik malam ini, Rania. Kau berani." Tanpa menunggu jawaban, Bima menyalakan mesin dan mobilnya melesat ke dalam kegelapan malam, membawa serta kunci menuju keadilan. Rania ditinggal sendirian di jalanan yang sunyi. Tubuhnya gemetar hebat, bukan karena dingin, melainkan karena campuran antara sisa-sisa teror dan gelombang kemenangan yang dahsyat. Mereka berhasil. Langkah pertama yang paling berbahaya telah mereka lewati. Perang ini masih jauh dari kata selesai. Ia tahu jalan di depannya akan lebih terjal dan berbahaya. Tapi malam ini, di tengah kegelapan, ia telah merebut kembali percikan pertama dari cahayanya yang telah direnggut. Dan percikan itu kini siap membakar seluruh kerajaan kebohongan yang dibangun oleh keluarga Hartono.